Ya pemirsa, untuk membahas terkait dengan kasus ini, saat ini kami sudah hadirkan ada dua narasumber kami pemirsa. Kami juga sudah terhubung dengan AKP Inenga Jeffrey Pranawidiana, Kasihubas Polres Bantul, dan juga bersama dengan kami kriminolog Ibu Hanifah. Selamat siang. Selamat siang. Baik, sebelum kita masuk ke Polres, kita akan coba tanyakan ke Bu Hanifah. Ini ada dua kasus berbeda, Bu. Ya. Dua kasus yang terjadi di Bantul dan juga yang terjadi di Tangerang, Banten. Tapi Anda melihatnya kenapa akhir-akhir ini menggunakan mutilasi sebagai salah satu faktor atau cara untuk membunuh? Oke. Baik, kalau kita ngomong secara umum ya. Yang pertama itu karena tekanan hidup yang luar biasa sehingga membuat masyarakat itu menjadi sakit, terutama sakit jiwa atau sakit mental. Nah, ketika dia mengalami sakit mental, gangguan mental itu, mereka tidak punya akses untuk berobat. Sehingga kondisi ini membuat mereka mempunyai atau memiliki atau punya dendam pribadi terhadap sesuatu masalah yang tidak terselesaikan. Sehingga secara moral jadi turun gitu ketika dia juga punya sakit jiwa gitu. Nah, ketika mereka punya konflik pribadi, yang mereka lakukan adalah tindakan impulsif untuk melakukan pembunuhan. Sebetulnya bukan hanya pembunuhan, tetapi melakukan kekerasan yang berakhir dengan pembunuhan. Kan kita nggak tahu ya, kadang orang mencekik harapannya cuma menyakiti gitu ya, tapi ternyata nggak taunya terbunuh. Setelah terbunuh, mereka nggak tahu bagaimana cara menghilangkan jejak ini atau mempermudah dalam proses pembuangan. Nah, ini yang membuat mereka melakukan mutilasi. Artinya banyak sekali kejadian-kejadian atau kondisi fisik, kondisi pribadi seseorang itu yang membuat kondisi mental itu membuat seseorang melakukan kejahatan. Melakukan pembunuhan untuk melampiaskan emosi sesaat. Ya, betul. Oke, Bu Hanifah, kita juga akan menanyakan bagaimana kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan Pak Jeffrey Pranawidiana. Pak Jeffrey, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Jeffrey, mungkin bisa diceritakan bagaimana akhirnya sehingga pihak kepolisian ini bisa menangkap pelaku, Pak? Memang berawal di tanggal 20 Maret kemarin, di mana awalnya itu ada seseorang yang mengadu kepada anggota Polres Bantul terkait kecurigaan di mana rekannya itu tidak pernah terlihat, tapi motornya itu masih digunakan oleh pacarnya. Nah, pada saat itu kita langsung menyelidiki, langsung mengarah ke pacarnya, dan pacarnya ini langsung mengakui bahwa yang bersangkutan telah membunuh kekasihnya pada tanggal 25 September 2024 lalu. Dan yang bersangkutan juga langsung menunjukkan kerangka manusia yang ada di dalam plastik warna hitam. Di situ kami langsung menggali kembali, langsung memeriksa dan mengamankan yang bersangkutan, dan diketahuilah bahwa ini kasus pembunuhan. Tapi Pak Jeffrey, ini kan terjadi di rumah kos begitu. Apakah tetangga sekitar tidak curiga dengan terjadinya kasus ini? Ada potongan-potongan ataukah bau-bau tidak sedap mungkin? Ya, ini memang kos 4 kamar, namun dikontrak oleh pelaku dan ibunya. Memang pelaku ini orang tuanya sudah pisah. Jadi pelaku tinggal bersama ibunya di kontrakan itu. Dan semua kamarnya memang dikontrak yang bersangkutan. Jadi kurang lebih itu memang ada bau, Mbak, memang ada bau. Memang waktu kejadian itu kan tanggal 25 September itu pelaku memang sudah sendiri, ibunya sudah tidak kontrak di situ, ibunya sudah pergi dari situ karena memang di bulan November kontrakannya habis. Nah, setelah pembunuhan itu tanggal 25, 2 minggu setelah itu memang pelaku baru pergi karena sudah bau, takut ketahuan. Pelaku ini pergi ke kosan temannya yang ada di Condong Catur, Sleman. Nah, di tanggal 7, dikarenakan kontrakan itu sudah habis di bulan November, tanggal 7 Desember, pelaku itu balik lagi ke kontrakan untuk bersih-bersih. Nah, disitulah diketahui bahwa korban ini sudah berbentuk kerangka, yang akhirnya korban ini dibawa sama pelaku menggunakan tas kresek, dibawa ke kos-kosan yang ada di Condong Catur. Nah, karena di situ juga takut ketahuan karena sudah ada bau, akhirnya di tanggal 20 Desember dibawalah oleh pelaku ke losmen yang ada di Kaliurang. Itu oleh pelaku kerangka itu dibersihkan. Yang setelah dibersihkan sama pelaku itu dibawa ke rumah ayahnya yang ada di Kretek.
Oke, Bapak, dari kronologi yang Anda ceritakan, apakah pihak keluarga ini tidak turut andil dalam kasus ini? Dan sejauh ini apakah pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari pihak keluarga? Apa penjelasannya? Ya, dari keluarga pelaku. Kalau dari keluarga pelaku tidak mengetahui sama sekali karena memang keluarga pelaku ini kan sudah berpisah. Untuk ibu sudah tidak mengetahui terjadinya itu, dan untuk ayah juga tidak ada di situ. Ayahnya itu kan memang tinggal sendiri di Kretek, dan di situ juga tidak mengetahui kalau anaknya atau pelaku ini sudah menyimpan kerangka itu di dalam kamarnya. Oke, artinya Pak Jeffrey, ketika pelaku melakukan tindakan keji tersebut kepada korban, ini bukan dilakukan di dalam rumah tersebut, artinya tidak ada ataupun ibunya tidak mengetahui ya, begitu? Iya, ibunya tidak mengetahui. Memang pada saat itu di rumah itu sudah kosong, cuman hanya si pelaku sendiri yang tinggal. Oke, Pak, dalam tindak lanjut penyelidikan kasus ini, apakah pihak kepolisian juga telah memeriksa kejiwaan dari pelaku? Apa hasilnya, Pak? Ya, kalau itu kami belum melakukan kejiwaan, Pak. Kita masih menggali apakah ada fakta-fakta baru di kasus ini. Jadi untuk sementara kami melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah kerangka ini memang benar korban atau pacar dari pelaku. Terkait dengan korban, Pak, apakah juga ada laporan dari pihak keluarga korban bahwa korban ini dikatakan hilang begitu atau seperti apa? Ada laporan kehilangan? Ya, tidak ada laporan kehilangan, Mbak, karena si pelaku ini memang menjual HP korban, tapi masih menguasai nomor korban. Jadi selama ini keluarga dan teman-temannya itu masih komunikasi. Yang ternyata komunikasinya bukan dengan korban, tapi yang membalas itu adalah pelaku. Oke, dan sejauh ini apa yang kemudian membuat pihak keluarga ini mencurigai? Apa pemicu awalnya, Pak? Kemudian terungkap kasus ini? Ya, yang mencurigai malah lebih ke teman atau sahabat dari korban, di mana korban ini sudah tidak terlihat, tapi motornya atau barang-barangnya masih digunakan oleh pelaku. Oke. Bagaimana kemudian dengan ibu pelaku, Pak? Karena kan ibu pelaku juga cukup dekat dengan pelaku begitu ya. Apakah tidak mencurigai dengan pelaku yang menggunakan barang-barang dari korban begitu? Iya, sebenarnya ibu pelaku ini jarang di rumah tersebut atau jarang di kontrakan tersebut karena memang dari keterangan masyarakat atau tetangga-tetangga sekitar, memang di kontrakan itu selalu terjadi keributan, entah itu suara banding pintu atau suara seperti orang diskusi cekcok gitu. Jadi tahunya itu ada permasalahan. Oke, Pak. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, Pak, cekcok yang dilakukan antara pelaku dan juga korban ini hanya cekcok hal yang sepele, yaitu bakso goreng yang hangus. Apakah keterangan ini juga sama dengan keterangan dari pelaku, Pak? Ya, itu memang keterangan dari pelaku, di mana pengakuan dari pelaku itu pada saat sebelum terjadinya pembunuhan itu si korban ini memang menggoreng bakso, di mana ada di dapur, dan yang di dapur itu juga ada pelaku yang sedang cuci piring. Nah, karena dari korban ini ditinggal menyapu, mungkin pemikirannya harusnya kan yang paling dekat itu nalar ya, bisa membalik biar tidak gosong, tapi ternyata tidak dibalik, yang akhirnya gosong. Nah, si korban ini memukul pelaku sebanyak 5 kali menggunakan gagang sapu, yang disitu membuat pelaku akhirnya ikut emosi dan langsung mencekik korban. Oke, baik. Pak Jeffrey, terima kasih sudah menjelaskan dan memberikan keterangan lengkap terkait dengan kasus yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Sehat selalu, Pak. Dan juga pemirsa, kami akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Ibu Hanifah nantinya, kriminolog. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog bersama dengan kriminolog, berikut kami hadirkan terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian dari Tangerang mengenai kasus mutilasi yang terjadi. Kemudian tersangka ML membeli lemari pendingin daging
yang disimpan di bengkel milik korban yang beralamat di Kampung Gelam Timur nomor 7, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan menyimpan potongan tubuh korban di dalam freezer tersebut. Lalu pada sekitar bulan Februari 2024, bengkel tersebut disita oleh pihak bank sehingga tersangka memindahkan lemari pendingin yang berisi potongan tubuh korban dengan menggunakan mobil pickup yang disewa oleh tersangka ke rumah lain milik korban yang berada di Jalan Baru, Pasar Kemis, Villa Regensi 2, Blok AA3, nomor 24. Oke pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk berdialog bersama dengan kriminolog Bu Hanifah. Kalau kita bisa melihat dari dua kasus yang berbeda ini di Bantul dan juga Tangerang, ada kesamaannya, yakni merupakan orang terdekat. Kenapa kasus mutilasi ini malah terjadi kepada orang terdekat? Apa yang mendasarinya? Walaupun tidak semua, tapi hampir mayoritas itu dilakukan oleh orang dekat. Karena faktor utama dari mutilasi itu adalah sakit hati. Kalau sakit hati berarti kan ada relasi, ada dinamika. Ketika mereka ada hubungan sebelumnya, sehingga ini relasi ini ada yang memuncak, kemarahannya memuncak dan tidak bisa dikendalikan, sehingga sampai dilakukan pemutilasian. Sebetulnya yang unik dari mutilasi ini ada dua hal. Yang pertama membunuh, yang kedua memutilasi. Bisa jadi ketika membunuh atau menghilangkan nyawa itu dia tidak sengaja, karena dia saking marahnya gitu ya. Kalau di kasus yang Bantul itu kan kelihatan dia lagi berantem, mungkin dia lagi kesel banget, terus dicekik, harapannya dia untuk melemahkan saja, tapi ternyata terjadi kematian. Lalu setelah terjadi kematian dia kebingungan harus diapakan gitu. Tetapi beda dengan kasus yang satu lagi di Tangerang. Dari awal dia sudah sakit hati, marah dengan perilaku sepupunya tadi itu, sehingga ada kemungkinan dia melakukan hal ini karena sudah direncanakan sebelumnya. Ada perencanaan ya. Ya, seperti itu. Jadi biasanya dilakukan oleh istilahnya orang dalam sarung, orang paling dekat yang bisa melakukan hal itu. Karena dia tahu sebetulnya pembunuh itu melakukan hal-hal tertentu, hal-hal jahat itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, dia tahu kelemahannya. Yang kedua, dia tahu kekuatan dirinya. Yang ketiga, dia tahu bagaimana akhirnya. Yang keempat, dia tahu bagaimana cara mengelabui hukum. Dengan cara tadi itu, membuang, memutilasi, memencar-mencarkan, atau disimpan di dalam rumah. Kenapa mereka menyimpan di dalam rumah? Kenapa nggak seperti sebelumnya, ditaruh di koper atau dibuang di laut gitu ya? Karena sebetulnya mereka ada rasa ketakutan ketika itu berada di rumahnya, itu daerah teritorialnya, di mana orang tidak bisa masuk kecuali ada orang lain yang melaporkan dan mencari ke situ. Yang membuat ini tidak sempurna adalah ketika dia sudah mendiamkan selama beberapa bulan dan tidak melakukan apapun. Udah nggak ada jalan lagi. Oke, Bu Hanifah, artinya dalam kasus mutilasi ini ada faktor emosi, ada juga faktor yang memang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Betul. Bu Hanifah, bagaimana sih cara kita mewaspadai orang-orang yang mungkin akan melakukan hal-hal keji seperti itu? Kita ngobrolnya dari yang dating violence tadi ya. Ini kan sebenarnya kan domestic violence kan, dilakukan oleh orang dekat gitu ya. Kalau dalam hubungan sehari-hari sebetulnya kita tahu kok, jangankan pacar ya, teman aja ketahuan bagaimana cara dia itu mengelola emosinya, bagaimana cara dia mengeluarkan kata-kata secara verbal, apakah dia itu orangnya kasar, apakah dia manipulatif, apakah ada eskalasi ketika dia sudah mengatakan kata-kata yang kasar, apakah dia melakukan dengan tangan gitu. Sebetulnya itu ketahuan ketika berkonflik, apakah dia fokus sama solusi atau dia marah dipendam. Nah ini sebetulnya sudah ketahuan. Nah ini kan red flag banget kan kalau kata anak zaman sekarang. Nah ini udah nggak bisa ditolerir. Nah yang membuat anak-anak atau remaja atau pasangan ini tidak bisa lepas, biasanya karena sudah ada hubungan intim atau ada ancaman-ancaman tertentu. Kalau kamu meninggalkan aku, kamu sudah berhubungan intim, kamu tidak akan mendapatkan apapun dan kamu akan aku apain gitu, sehingga dia tidak bisa melepaskan diri gitu ya. Artinya dari ancaman itu pun sudah menunjukkan dia red flag gitu loh, bahwa ini ada sesuatu yang ada di belakang itu seperti apa. Dalam berpacaran pun, dalam berhubungan dia ada kekerasan. Bagaimana pada saat dia sudah menikah, ketika sudah disahkan oleh hukum bahwa dia itu menjadi satu institusi terkecil gitu ya, pasti ada kekerasan yang lain. Bagaimana dengan anaknya begitu? Jadi kesulitan juga kalau misalnya sudah diancam, kemudian dia harus memaksa untuk terus meninggalkan kekasihnya, bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan malah terjadi, Bu Hanifah. Sebetulnya begini,
Karena edukasi kepada masyarakat itu kurang terkait kejahatan, gitu ya, sehingga remaja atau orang-orang dewasa pun itu kita nggak tahu kejahatan itu seperti apa sih. Bahkan ketika pasangan kita melakukan kejahatan verbal, tapi dia tetap menafkahi, kita sampai bilang begini, kebanyakan dari orang bilang gini, enggak kok dia masih baik kok, buktinya dia masih menafkahi, dia sayang kok, aku aja yang berlebihan. Nah, padahal ketika dia melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, kita bisa mengadukan ke siapa? Berarti ke RT, ke RW. Berarti kan harus orang terdekat gitu. Nah, masalahnya orang-orang yang sudah menjadi korban kekerasan itu, mereka menutup diri. Kenapa menutup diri? Satu, mereka merasa tidak layak menyampaikan ke orang lain. Yang kedua, orang di luar merasa bahwa itu adalah urusan dapur mereka. Sehingga ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa kekerasan itu bukan urusan domestik tapi urusan sosial. Kalau kontrol sosial kurang, tahu-tahu ada kematian, gitu ya. Nah, masalahnya sekarang, kehidupan zaman sekarang, semua orang itu kepengen tidak diusik. Ya, padahal dengan tidak diusik, dengan kita nggak kenal tetangga, tahu-tahu ada kematian tadi itu, gitu loh. Padahal individualis yang berlebihan. Betul. Jadi harusnya untuk saat ini dikembalikan lagi bagaimana kontrol sosial itu terjadi, gitu ya, hubungan sosial itu lebih dekat lagi sehingga bisa dihindari kondisi-kondisi seperti itu. Bu Hanifah, kalau kita lihat dari faktor pemicu ya, kalau kasus yang terjadi di Bantul ini pemicunya masalah sepele sekali, Bu Hanifah. Apakah emosi itu benar-benar merupakan faktor yang sangat besar ya, sampai-sampai orang yang kita cintai bisa kita lukai gitu? Iya, jadi hubungan interpersonal dalam asmara, dalam hubungan asmara itu memang membahayakan ya, apalagi kalau salah satunya memiliki perilaku impulsif dan agresif, gitu ya. Kalau tadi Mbak bilang ini kan masalahnya sederhana, kan ini yang sederhana. Sebelumnya kan kita nggak tahu, gitu ya. Jadi nggak mungkin ini ujuk-ujuk baksonya gosong terus dia marah. Pasti sebelumnya sudah ada konflik dan sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala bahwa dia itu psikopati. Berarti artinya sampai akhirnya memuncak untuk memutilasi seseorang itu berarti hal-hal yang dendam seperti kemarahan itu sudah berlarut-larut dipendam, betul sekali. Nah, uniknya lagi dendamnya ini belum tentu kepada si korban, bisa jadi tekanan hidup dalam bekerja, keuangan, ekonomi, dan lain-lain. Dan pelampiasannya adalah orang terdekat. Kembali lagi, orang dalam sarung itu adalah orang yang paling layak untuk menjadi korban. Paling rentan juga. Nah, yang rentan itu kan anak, perempuan, dan orang dewasa. Yang kejadian di Tangerang tadi, udah usianya 52. Seperti itu. Tapi Bu Hanifah, kita kan mungkin Celia, Nadila, dan juga perempuan-perempuan di luar sana, kita kan biasanya perempuan itu menggunakan emosi ya. Iya, betul. Kalau kita merasakan kekerasan, kadang kita selalu ada, tapi enggak kok, seperti yang Bu Hanifah sampaikan tadi. Gimana sih Bu Hanifah biar kita bisa keluar dari hal-hal kayak gitu? Apalagi kalau kita lihat psikologis orang masing-masing, ada orang yang introvert yang nggak bisa bercerita kepada orang lain. Ini gimana sih Bu Hanifah biar mereka bisa keluar? Oke, baik. Sebetulnya dengan kita menentukan nilai diri kita, kita itu tahu kita itu layak nggak diperlakukan seperti itu. Masalahnya masyarakat zaman sekarang merasa dirinya bernilai nggak? Bagaimana pengasuhannya? Apakah orang tuanya membuat si anak ini atau anak perempuan ini bernilai? Mereka justru kehilangan ibu walaupun ibunya ada di rumah. Ayah ada tapi tiada, ibu ada tapi tiada. Yang membuat mereka merasa tidak bernilai. Sehingga kalau ada orang datang yang menawarkan cinta, menawarkan rasa sayang, dia mengikatkan diri 100%. Ketika ada kejahatan atau kekerasan, dia merasa bahwa ini lebih baik daripada aku diabaikan. Tapi ketika kita punya nilai bahwa aku adalah perempuan bernilai, aku tidak layak diperlakukan secara kasar, aku tidak mau ini terjadi lagi, ini harus aku stop sampai saat ini, apapun alasannya. Tetapi kasus seperti mutilasi seperti yang kita lihat saat ini, apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi atau seperti apa? Iya, betul sekali. Faktor lingkungan itu, apakah si pelaku ini pernah menjadi korban kekerasan, atau dia hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, sehingga kekerasan itu, baik verbal maupun fisik, itu menjadi sesuatu yang biasa. Gitu ya. Ketika ini menjadi hal yang biasa, dia nggak bisa ngerem. Misalnya dia di dalam rumah nih dengan orang tuanya, dia selalu dikata-katain, dihina. Jadi kata-kata yang hinaan tadi itu biasa dia keluarkan, gitu. Lalu yang terakhir adalah hukuman yang tidak spesial, gitu. Ya enggak? Ini karena ini juga iya betul sekali. Ya? Ini
pembunuhan. Tapi pembunuhannya kan beda dengan memutilasi gitu loh. Kalau kita masukin ke extraordinary crime, ini boleh dong. Iya, Jahatnya luar biasa gitu loh. Ya nggak? Sadis sekali gitu. Artinya banyak sekali orang-orang yang saat ini mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental yang berakhir dengan merugikan orang lain. Gitu. Kalau dari dua kasus ini, mereka kan artinya hidup berdampingan dengan jenazah yang telah mereka bunuh tadi. Ini bisa dibilang psikopat nggak sih, Bu? Iya, karena psikopat itu sebetulnya intinya adalah tidak punya empati. Ya kan? Tidak punya rasa bersalah. Dua hal itu. Artinya dengan dua kasus ini, mereka tidak punya rasa bahwa bersalah. Dia tidak tadi sempat Bu Hanifah sampaikan bahwa mereka merasa bahwa menyimpan di dalam rumahnya itu aman. Daerah teritorial dia. Cuman aman sajakah, bukan rasa bersalah? Mungkin ada rasa bersalah karena secara naluri ya. Tapi itu prosentasenya mungkin nggak sama seperti kita yang bermoral gitu. Karena gini Mbak, sebetulnya kita tuh kan punya ya sifat-sifat jahat ya. Walau pada saat bulan puasa kita pengen bergibah, tapi tidak kita lakukan karena apa? Kita punya pengendalian diri. Nah, orang-orang jahat ini tidak punya pengendalian diri. Gitu. Jadi pengendalian diri kurang, ditambah dengan kemarahan yang memuncak, ditambah satu lagi dia tidak punya solusi. Gitu. Ini yang membuat komplikasi dari sebuah kejahatan tadi itu combo jadi kejahatan tadi. Bu Hanifah, bagaimana sih Bu Hanifah caranya agar kasus ini tidak terjadi lagi dan jadi pelajaran untuk masyarakat di luar sana agar tidak melakukan hal ini? Baik. Nomor satu ya, balik lagi kita harus mengedukasi masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya itu harus masuk ke lingkungan paling kecil, yaitu RT RW. Ke pengajian, bahwa kita kita menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Satu. Yang kedua, karena kita menolak kekerasan dalam bentuk apapun, artinya kita sebagai tetangga, sebagai teman, kan kita harus aware, ya nggak, ke kekerasan itu sendiri. Bagaimana perubahan sikap teman kita, anak kita, tetangga kita. Yang kedua, kita minta ke pemerintah untuk membuat kebijakan tadi itu. Bagaimana undang-undang, kelanjutannya seperti apa? Apakah pelaku mutilasi ini harus tetap disamakan dengan pembunuh yang biasa, gitu ya? Lalu melihat lagi bagaimana ya itu aja cukup. Harus ada langkah konkret, harus ada kebijakan yang lebih tegas untuk para pemutilasi seperti ini ya, agar kasus ini tidak terulang lagi. Satu lagi yang jangan. Ketika kita mengetahui bahwa kita ada sesuatu yang aneh, sebaiknya kita segera menghubungi rumah sakit atau lembaga-lembaga konselor untuk menyelesaikan masalah kita. Sadar diri. Bu Hanifah, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, bercerita banyak, membahas banyak terkait dengan kasus mutilasi yang terjadi di dua lokasi berbeda. Terima kasih Bu Hanifah.